Dikasih duit lagi dari aplikasi ini, cuannya bergelimang dan pastinya kuotanya nggak pernah habis, nggak perlu takut dihabisin oleh para joki dan para pinjoler, serta kalian bebas ngajuin di jam berapapun. Untuk device-nya juga bebas, semua rekening bisa dicairkan, dan buruan kalian gaskan mumpung lagi gacor banget nih cuy. Aplikasinya lumayan bisa buat beli jajan dan juga keperluan kalian secara pribadi, dan anti gagal serta tanpa sebar data, aman banget 100%. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan, dan tidak lupa untuk menjaga 3M ya cuy. Dan jangan lupa juga untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, atau mungkin udah pada narik duitnya, atau mungkin malah masih menunggu pencairan ataupun peninjauan ya? Nah, saran gua sih ya, kalau misalkan lagi menunggu peninjauan ya ditunggu aja dulu. Namun kalau untuk menunggu pencairan, sebaiknya cek juga di m-banking kalian ataupun di notifikasi aplikasinya. Biasanya udah masuk duluan tuh ya untuk dananya, tetapi dari notifikasi aplikasinya agak telat ataupun sebaliknya ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang lagi gacor banget nih cuy ya. Untuk limitnya, kuotanya juga banyak, serta nggak bakalan habis, dan nggak perlu repot mengajukan ataupun nggak perlu keburu ya, karena di aplikasi ini bebas mau di jam berapapun. Serta untuk aplikasi ini juga limitnya bisa meningkat drastis, dari yang tadinya limitnya kecil bisa naik ke besar, ataupun dari tenornya yang singkat bisa naik ke tenor yang panjang ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah, dan dari 1 juta rupiah ini yang harus gue bayarkan yaitu 2 bulan. Nah, di sini pembayaran pertama yaitu 589.300 rupiah, yang dicairkan itu 500.000, dan untuk biaya bunganya ataupun biaya tambahan lainnya sebesar 89.300. Jadi total di sini bulan pertama, jadi total di sini di pembayaran pertama itu 589.300 rupiah. Selanjutnya di tagihan selanjutnya masih di bulan yang sama, namun ini di akhir bulan ya, itu 89.000 juga sama untuk biayanya. Jadi yang harus gua bayarkan di sini adalah sekitaran 1.100.000-an lebih lah ya cuy. Nah, di sini, dan untuk yang ditransfer ke gua bersih 1 juta tanpa pemotongan ya. Jadi nggak sama dengan di aplikasi pinjol. Kalau di pinjol ilegal itu, kalau kita minjamnya 1 juta, yang dicairkan itu paling 700 ataupun 800.000, yang dikembalikan malah lebih tinggi dari peminjaman pokok. Nah, gitu cara mainnya kalau di pinjol ilegal ya. Mereka itu ada biaya pemotongan, terus pengembaliannya lebih dari peminjaman pokok, serta tenornya singkat banget ya. Nah, makanya itu kalau pinjol di ilegal memberatkan banget. Tetapi banyak yang ngajuin juga ya di situ, untuk biasanya kalau pengen galbay atau gimana ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini tentunya kalian mungkin sudah pada banyak yang tahu, karena aplikasi ini salah satu aplikasi yang gacor dari dulu banget sih ya. Nah, dia ini seumuran kalau nggak salah dengan aplikasi
KP, aplikasi Rucep, dan beberapa aplikasi lainnya ya. Kalau nggak salah dia ini 2016 apa 2017 ya pertama kali rilis. Dan di sini awal-awal aplikasi pinjol itu mulai ramai dan juga mulai banyak peminatnya ya. Nah, dan buat yang bertanya, bang, aplikasi ini apa saudaranya? Kalau untuk itu gua nggak tahu ya, soalnya ini aplikasi pinjol yang legal. Gua nggak tahu kalau aplikasi pinjol yang gua nggak tahu kalau aplikasi pinjol legal lainnya mungkin punya aplikasi startup ataupun saudaranya. Namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan lagi. Lumayan kan kalau bisa auto cair di saudaranya ataupun aplikasi startupnya. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu KTA Kilat, pinjaman uang online yang dideveloper oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalian bisa lihat di sini aplikasinya itu nggak usah diragukan lagi, tentunya udah aman banget dan nggak sebar data 100% ya cuy. Nah, kalau kalian pengen memastikan lagi bisa cek di website OJK, namun gua nggak perlu sih ya, karena kemarin gua udah cek dan memang aplikasi ini gua udah sering banget cek ya. Nah, kalau kalian pengen download gampang banget, nggak usah melalui link, melalui S-File, melalui Google ataupun melalui apapun itu, karena tersedia di Play Store ya. Kalian tinggal buka Google Play Store kalian dan langsung kalian download ya. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya 5 juta download, lumayan tinggi dengan rating 4,5, ulasan 404.000 ulasan. Nah, ini kalian bisa lihat ada brosurnya cukup menarik dan menjelaskan secara detail ya. Di sini pinjaman kredit tanpa agunan, maksudnya di sini tanpa jaminan ya. Nah, biasanya tuh kalau kalian meminjam di pihak leasing ataupun peminjaman offline, koperasi ya, yang offline biasanya itu kan ada kadang kita dimintai jaminan ya, misalkan seperti BPKB, STNK dan lain-lain ya. Nah, kalau untuk aplikasi ini memang pure online semuanya, jadi nggak ada jaminan. Dan di sini verifikasinya cepat, hanya perlu KTP saja dalam 5 menit. Selanjutnya di sini persetujuan dan pencairannya cepat, dan di sini biaya bunganya rendah 0,4% per hari. Kemudian di sini sudah aman dan terpercaya, sudah OJK juga dan bagian dari FPI. Nah, di sini cara pembayarannya beragam, namun untuk pencairannya kayaknya belum bisa untuk menggunakan e-wallet ya, seperti Dana, GoPay ataupun OVO dan lain-lain ya. Namun nggak masalah karena juga bisa menggunakan beberapa rekening yang telah bermitra dengan aplikasinya ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung lihat aja dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Di sini udah bisa dipastikan ya. Nah, ini untuk CS-nya aktif banget, dan salah satu ciri dari aplikasi pinjol legal OJK itu adalah mempunyai customer service yang aktif banget. Tetapi ya kalau saat ini nggak bisa jadi acuan lagi ya cuy, soalnya banyak juga aplikasi pinjol-pinjol ilegal yang mempunyai customer service-nya aktif, dan itu untuk mengelabui kalian biasanya ya, biar kalian berpikirnya itu pinjol legal namun ternyata itu ilegal ya cuy. Nah, jadi untuk lebih memastikan bisa kalian cek di website dari OJK langsung. Oke, selanjutnya di sini kita lihat untuk detail aplikasinya ya, seperti biasa ya. Sini periode peminjaman 91 hari sampai dengan 180 hari, namun ini estimasi ya, belum belum pasti kalian dapatnya 91 hari ya. Nah, di sini limit peminjaman maksimal 8 juta rupiah, enggak lebih ya, gua belum pernah dengar ada yang dicairkan di atas 8 juta. Kemudian di sini biaya bunganya rendah 19% per tahun, ini maksimal APR-nya ya. Nah, ini salah satu aplikasi yang biaya bunganya rendah. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena di sini ini udah nilai maksimalnya APR per tahun. Nah, kalau normalnya sih di pinjol-pinjol legal itu normal biaya APR-nya maksimal sampai sekitaran 30 ataupun 32 ya kalau gua nggak salah ya. Nah, ini dia hanya 19%. Nah, kemudian sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dulu, bisa kalian perhitungkan dan bisa jadikan bahan acuan kalian sebelum minjam di aplikasi ini. Nah, selanjutnya yang menjadi keunggulan di aplikasi ini yaitu bisa menggunakan elektronik KTP ataupun KTP biasa. Jadi untuk kalian yang berumur 18 tahun wajib mempunyai KTP ya, entah itu KTP biasa ataupun elektronik, semuanya sama ya. Nah, kemudian di sini cara pembayarannya bebas ya, mau melalui BCA, Mandiri, Permata dan lain-lain. Kemudian untuk
untuk nomor telepon ataupun layanan pelanggan di sini ada Facebook KTA Kilat ya. Nah, ada emailnya juga, Instagram, dan nomor WhatsApp. Saran gue kalau kalian ingin menghubungi customer service-nya, langsung aja ke nomor WhatsApp-nya biar nggak lama dan biar cepat juga diproses ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tanggal rilisnya 2017 ya, bener gua 23 September. Nah, oke, selanjutnya kita nggak usah berlama, langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat, dan tampilannya seperti ini. Kayaknya juga bisa untuk pendanaan ya. Nah, kalau nggak salah kita harus login dulu nih cuy. Oh, kayaknya, oh ya benar, kita harus login dulu dengan mendapatkan kode verifikasi, karena di sini nomor telepon gua udah login sebelumnya, jadi tinggal kirim kode verifikasi dulu ya. Oke, di sini kita sudah masuk dan tadi sudah dikirimin kode OTP dari aplikasinya. Lumayan cepat, nggak perlu menunggu lama, dan di sini kalian bisa lihat untuk mengajukan langsung tekan ajukan aja sekarang di sini ya. Nah, di sini ada 5 step dan setiap stepnya itu bernilai 20%. Kalian harus mencapai 100% baru bisa meminjam di aplikasi ini. Karena kalau misalkan ngegantung 80% begini, itu belum bisa buat pengajukannya. Nah, di sini yang belum gua isikan adalah informasi bank. Namun di sini sayang banget gua nggak bisa memperlihatkan data-data pribadi gua, karena di sini harus menggunakan data pribadi ya. Kalau bisa menggunakan data busuk pasti gua akan perlihatkan. Namun untuk pengisiannya sama aja seperti biasa dan simple banget, nggak ribet ya. Di sini kalau untuk informasi pribadinya hanya seputar data KTP kalian, informasi pekerjaan juga yang dimintanya hanya tempat bekerja dan lain-lain. Kontak darurat kalau nggak salah dia mintanya 3 atau 2 ya, gua lupa ya, pastinya seperti itu. Dan untuk informasi identitas di sini, nah gua udah isi nih cuy ya. Nah, ada nomor KTP dan nama sesuai KTP. Selanjutnya yang terakhir adalah informasi akun bank. Nah, jadi di sini untuk informasi banknya ataupun pencairannya nggak bisa memasukkan e-wallet ataupun GoPay, Dana, dan lain-lain ya. Di sini wajib menggunakan bank ya cuy. Nah, rekening bank. Nah, ini kalian bisa lihat banknya bisa apa saja. Bisa Citibank, BSI, Sinarmas, dan lain-lain ya. Ini daftar bank yang ada dan rata-rata sih ada cuy ya. Nah, tinggal kalian masukkan aja. Namun saran gue kalau ingin cepat pencairannya bisa menggunakan Bank BRI, Bank Mandiri, ataupun Bank BCA ya. Karena kalau di luar dari 3 yang gue sebutkan tadi itu biasanya agak sedikit lambat ya untuk pencairannya. Namun tetap aja bakalan dicairkan kok. Akan tetapi kalau punya ya silakan aja isikan rekening tersebut, kalau nggak punya ya juga nggak masalah. Nah, setelah itu nanti kalian tekan lanjut dan tinggal menunggu peninjauan dari aplikasi ini ya. Nanti akan ditelepon oleh tim auditnya, kurang lebih ya nggak lama sih ya, nggak sampai 10 menit untuk pertanyaannya, dan untuk pertanyaannya juga hanya seputar pengajuan kalian ya. Dan saran gue kalau misalkan kalian udah di ACC, cek di sini dulu ya. Nah, kalian bisa cek di sini apakah notifikasinya sudah ada masuk pencairan atau belum. Soalnya kadang pencairan sama notifikasinya nggak bersamaan ya, jadi agak ada perbedaan ya, dan telat biasanya karena sistem ataupun gimana ya. Jadi kalian bisa cek banking kalian ataupun notifikasinya ya. Jadi keduanya itu harus kalian cek selalu setelah kalian ditinjau oleh tim auditnya langsung. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol KTA Kilat. Dan untuk tips dan triknya ya gampang banget, sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, ataupun kalian bisa cek juga di video saya sebelumnya. Soalnya gue udah pernah bahas terkait aplikasi ini ya. Dan buat kalian yang masih bingung, ketika aja di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.